Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Kakak harap kalian baik-baik. Puji Tuhan. Oh iya Kak Esther, sekarang kan tahun baru. Nah adik-adik kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Nah, sekarang kita mau beribadah, kita bersyukur punya Allah yang setia. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Pujian dari awal, ku bersyukur sebab kau setia. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami mengucap syukur kalau kami masih ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya Bapa, dimanapun adik-adik di rumah berada, kiranya Engkau yang memberkati mereka, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun mereka dalam mengikuti ibadah online pada saat ini. Engkaulah yang bekerja dalam setiap kehidupan kami, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Haleluya. Adik-adik, di tahun yang baru ini kita harus lebih semangat lagi, semakin setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Kita angkat pujian kita, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar.
sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah. Haleluya, puji Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Lebih cepat lagi. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita mau sambung pujian Oh Sukacita. Mau adik-adik semua bersukacita? Amin? Puji Tuhan. Oh sukacitaku, para pampang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, para pampang ku temukan juru selamat.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita mau jalan serta Yesus, siapkan kakinya, bangkit berdiri semuanya, tetap semangat memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Nyanyikan pujian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik di rumah boleh duduk sambil kita tetap memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati-hati ada yang ada di rumah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian, saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan senang hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Kita angkat pujian ini dari awal. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan senang hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Katakan saya cinta Tuhan. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta
Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, di awal tahun yang baru Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan, biarlah Tuhan, pujian kami, penyembahan kami, semuanya naik di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau yang memberkati adik-adik yang ada di rumah, yang sedang menonton Tuhan, yang melakukan ibadah online, Tuhan sama-sama memberkati. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami, jiwa roh kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, selamat tahun baru ya. Gimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Kakak percaya pasti adik-adik tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Puji Tuhan. Harapan kakak untuk adik-adik semua yang ada di rumah, semoga tetap setia, tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online. Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kan kita sudah memuliakan, memuji nama Tuhan. Saat ini kita persiapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita mendengar cerita firman Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum itu, oh ya, ada ayat hafalan kan? Apakah adik-adik yang di rumah sudah hafal dengan ayat hafalannya? Ya, kakak percaya adik-adik semua sudah pandai-pandai menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Nah, kita sebutkan ayat hafalan kita. Yuk, di mana? Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Sekali lagi, Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Ayo kita sebutkan ya, sama-sama. 1, 2, 3. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Ayo sekali lagi kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Puji Tuhan. Kakak percaya yang sudah pandai menghafal, lebih lagi menghafal firman Tuhan. Kalau yang belum masih sedikit-sedikit, belajar lagi ya. Nah, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-19, ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Ayo, 2 Raja-Raja di mana? Perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Kakak bantuin deh. 2 Raja-Raja itu ada di perjanjian lama. Ya. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai 20. Nah, kakak tidak akan membacakan semuanya, tetapi kakak akan membacakan di ayat yang ke-19. Nah, adik-adik, ayo dibuka Alkitabnya, diperhatikan ya. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saat ini kakak mau menceritakan tentang seorang raja. Ayo, raja apa? Yaitu Raja Hizkia yang memimpin bangsa Yehuda. Nah, di sini kita bisa lihat dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20, di situ adalah doa-doa Hizkia. Nah, jadi gini adik-adik. Ketika waktu itu ada seorang raja Asyur yang bernama Sanherib. Nah, raja Asyur ini adalah raja yang sangat sombong. Dia meremehkan kerajaan-kerajaan lainnya. Dia suka membunuh, dia suka menghina, bahkan kerajaan-kerajaan yang kalah, semua orangnya dipenjarakan lalu disiksa.
begitu kejam sekali ya adik-adik Raja Asyur ini. Dia sangat sombong, dia sangat egois. Aduh, gimana ini ya? Jadi Raja Asyur ini juga tentunya melawan bangsa Yehuda. Nah, Raja Hizkia, dia menghina Raja Hizkia. Pada saat itu dia datang ke kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda tentu semua orang-orang di sana sangat ketakutan karena mau diperangi oleh Raja Asyur. Nah, Raja Asyur ini kan terkenal dengan kejam, sombong. Nah, jadi mereka takut, khawatir, bingung. Aduh, bagaimana kalau kita kalah? Pasti kita akan dihina, bahkan dibunuh, disiksa, dan sebagainya. Nah, begitupun Raja Hizkia yang mendengar tentang hal ini, dia tentunya sedih, ada rasa juga emosi, karena dia juga menghina Allahnya Raja Hizkia. Nah, pada saat itu pun Raja Asyur mengirimkan sebuah surat. Surat itu dia kirimkan pada Hizkia. Nah, dalam ayat yang ke-14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Nah, pembacaan surat itu adalah suatu penghinaan akan Tuhan. Dia menghina dan dia berusaha supaya Hizkia itu menyerahkan bangsanya untuk Raja Asyur. Tapi Raja Hizkia mempunyai dan dia mempercayai bahwa dia punya Allah yang kuat. Dia mempunyai Allah yang sangat besar. Allah yang mampu mengatasi segala masalah. Dan di ayat yang ke-15, disitulah Hizkia datang ke rumah Tuhan. Dia bawa surat itu, dia buka, dia bentangkan. Dan katanya dalam ayat yang ke-15 ya, ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Dalam ayat 17, ya Tuhan, memang Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Di sini adalah permohonan dan doa Hizkia kepada Allah. Di dalam ketakutan Hizkia, di dalam dia yang alami penghinaan oleh bangsanya, Allahnya dihina oleh Raja Asyur, dia datang ke rumah Tuhan. Dan mau tahu adik-adik cerita selanjutnya? Lalu dalam ayat yang ke-20, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Wah, luar biasa adik-adik. Doa Hizkia dijawab oleh Tuhan. Kadang kenapa ya kita seringkali mungkin kita tiap bangun tidur kan kita sudah berdoa, mau makan kita berdoa, kita sebelum kita beraktivitas, mungkin pergi sekolah, mengikuti ibadah dan sebagainya, kita berdoa dulu. Bahkan sebelum tidur kita berdoa. Nah, disinilah Hizkia mempunyai hati yang tulus, hati yang percaya kepada Tuhan. Hizkia menaruh segala masalahnya di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, tolong bagaimana ini? Janganlah Engkau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Raja Asyur. Dia berdoa dengan ketulusan hatinya. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Bahwa Tuhan sanggup memberikan harapan kepada Raja Hizkia dan bangsanya. Inilah yang kita mau pelajari pada saat ini, adik-adik semua. Kita harus mempunyai hati yang tulus. Hati yang tulus seperti apa?
hati yang tulus, hati yang betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan mendengar, sama seperti Raja Hizkia. Ketika dia minta tulus dengan hati yang tulus, maka dia dikabulkan doanya oleh Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, adik-adik semua yang di rumah, Tuhan harus tetap kita hidup dalam ketulusan. Dalam kita berdoa, dalam kita mungkin aktivitas, membantu orang tua kita, membantu saudara kita, membantu teman-teman kita, harus dengan hati yang tulus. Karena itulah yang disenangi oleh Tuhan. Seperti Raja Hizkia ini, dia menyerahkan masalahnya, dia tetap percaya bahwa Tuhan, bahwa Allah sanggup untuk menolongnya. Jadi adik-adik, dan setelah itu apa yang terjadi ya? Ketika Tuhan mendengarnya dan menjawab doanya, Tuhan pun menghukum Raja Asyur, yaitu Sanherib. Dia menghukum dan akhirnya Raja Asyur pun dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Itulah ketika kita menghina Tuhan, ketika kita mengejek Tuhan, maka Tuhan juga akan membalaskan sesuai dengan perbuatan kita. Jadi adik-adik hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kita dapat mengambil dalam kehidupan Raja Hizkia. Dia menjadi seorang raja yang tulus, yang dekat dengan Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Maka dari itu, tetaplah kita percaya dan kita tetap tulus dalam kita berdoa. Jangan jadi seperti Raja Asyur ya, yang sombong, yang egois, yang meremehkan, bahkan mengejek-ngejek. Nah, adik-adik harus punya hidup yang baru. Karena tahun baru harus punya hidup yang baru. Ada pencapaian yang baru. Nah, yang rajin lebih rajin lagi. Yang malas harus rajin. Gak boleh malas-malas ya. Nah, karena kita ini sudah dibaharui. Begitupun kehidupan kita dalam berdoa ya. Adik-adik sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Pasti kakak kita semua punya keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, maka doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kan kemarin ada ayat hafalan. Sekarang kakak juga dong mau kasih ayat hafalan buat adik-adik yang di rumah. Nah, ayat hafalannya itu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-19. Yuk, 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-19. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Sekali lagi, biar hafal ya, biar ingat. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya menghafalkan ayat Alkitab firman Tuhan ini. Karena penting ketika kita menghafal, kita mengingatnya, kita menaruhnya di dalam hati dan pikiran, maka hidup kita bakal juga diatur oleh firman Tuhan. Hidup kita akan menjadi lebih baik lagi. Ya adik-adik, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, nah kita berdoa ya. Kita tutup Alkitab kita lipat tangan, kita mau berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini, buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Ini adalah kesempatan, ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau mengikuti, menteladani kehidupan seorang Raja Hizkia yang selalu mempunyai hati yang tulus, hati yang percaya kepada Tuhan.
Begitupun Tuhan dengan kami, biarlah anak-anak-Mu Tuhan, kami mempunyai hati yang tulus, hati yang tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Allah yang maha besar, Engkaulah Allah yang maha kuasa, yang mampu bahkan memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami dapat jalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah meteraikan firman Tuhan di dalam setiap hati kami, biarlah kami juga dapat melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah juga Tuhan taruh kerinduan kami untuk kami terus setia dalam mengikuti Engkau, setia dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, setia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk sekolah kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, kakak adik kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Lindungi kami, aktivitas kami selanjutnya, biarlah juga Tuhan tolong. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.